Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan bab 2, keputusan. Keputusan, pengambilan keputusan pendidikan. Pengambilan transisi dari pendidikan dan pelatihan ke seumur hidup pembelajaran. Selama paruh kedua abad ke-20, kebutuhan masyarakat di industri dan kewarganegaraan telah didominasi oleh paradigma sistem pendidikan dan pelatihan yang tujuannya terbatas, diarahkan untuk memastikan lapangan kerja penuh dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah besar orang telah ditinggalkan di pinggiran, sebagian besar karena kurangnya kesadaran dan motivasi daripada kesempatan. Pengambilan keputusan pendidikan. Jadi, apa gerakan utama dalam praktik pendidikan dan sosial, dan tindakan apa yang perlu diambil untuk mewujudkannya? Pendidikan dan pelatihan. Pengembalian keputusan pendidikan berakar pada paradigma pendidikan dan pelatihan massal abad ke-20. C21ST, pembelajaran seumur hidup. Keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan belajar individu, permintaan, dan gaya dari segala usia, bakat, dan kemampuan. Tindakan untuk perubahan, temukan hambatan untuk belajar dan bongkar mengembangkan dan memasarkan strategi berdasarkan pembelajaran seumur hidup dan seumur hidup untuk semua. Sikap masyarakat terhadap pembelajaran. Kita telah melihat bagaimana dunia yang berubah mengarah pada kebutuhan akan pembelajaran yang diperbaharui, mengarah pada kelayakan kerja, mengarah pada pekerjaan, dan menuju kemakmuran jika itu yang kita inginkan. Ambil contoh ini dari Glasgow, kota pembelajaran. Pada tahun 1999, City Development Association menugaskan beberapa penelitian tentang sikap orang terhadap pembelajaran. Ia juga mencoba untuk memprediksi pembelajaran saat ini dan di masa depan, dan untuk menemukan mengapa orang belajar, bagaimana orang ingin belajar, dan seberapa sadar mereka akan kesempatan belajar. 70% responden setuju bahwa pengembangan diri itu penting. 90% mengatakan mereka menikmati mempelajari hal-hal baru. Mereka tidak mengatakan apa. Dan 82% cukup bersikukuh bahwa belajar sangat atau cukup penting bagi mereka secara pribadi. Dan sementara 83% sangat menyadari bahwa pembelajaran akan semakin penting di masa depan. Hanya 18% yang berpikir bahwa kemungkinan mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar tahun mendatang. 18% lainnya mungkin atau mungkin tidak. Sementara 63% berpikir bahwa mereka tidak mungkin berpartisipasi sama sekali dalam pembelajaran. Mengapa keengganan untuk belajar ini? Tentu saja survei tersebut mencoba menemukan beberapa jawaban dan menemukan hal-hal seperti fakta bahwa 40% penduduk Glaswegian percaya bahwa sekolah tidak mempersiapkan mereka untuk kehidupan belajar, bahwa 50% orang tidak menerima dukungan dari pemberi bekerja mereka, dan bahwa hanya 29% yang berpikir bahwa pembelajaran di kelas adalah cara yang efisien untuk belajar. Ini adalah hasil dari sistem pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kegagalan dan massal ini menciptakan sejumlah besar orang di kota besar, kota kecil, dan wilayah seluruh dunia maju yang tidak belajar meskipun ada banyak kesempatan. Sindrom ini diperkuat oleh survei yang dibuat untuk laporan Prier di Inggris, yang sampai pada kesimpulan bahwa di Inggris kurang hanya 1 dari 4 orang dewasa yang menggambarkan dirinya sebagai pelajar, 1 dari 3 tidak mengambil bagian dalam pendidikan atau pelatihan sejak meninggalkan sekolah. Pada satu waktu, hanya 14% karyawan yang mengambil bagian dalam pelatihan terkait pekerjaan.
Sepertiga karyawan mengatakan bahwa majikan mereka tidak pernah menawarkan pelatihan apapun. Lalu hanya 5% dari angkatan kerja yang telah memperoleh NPQ. Lebih dari 40% anak usia 18 tahun saat ini tidak sedang dalam pendidikan dan pelatihan apapun. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfiansa. Selanjutnya adalah mendobrak penghalang. Hambatan yang diidentifikasi dalam proyek TLS Komisi Eropa adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya belajar keluarga yang buruk. Yang kedua, aspirasi rendah, persepsi belajar tidak cukup penting. Yang ketiga, kurangnya dana untuk berpartisipasi dalam pembelajaran banyak orang. Yang keempat, pengalaman belajar masa kecil yang buruk. Yang kelima, penyediaan pembelajaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, layanan informasi yang buruk yang kurang menarik bagi untuk orang belajar. Yang ketujuh, jarak dari penyediaan pendidikan untuk banyak orang. Yang kedelapan, kurangnya penyediaan tempat makan lokal untuk orang tua. Yang kesembilan, kurangnya fasilitas untuk penyandang cacat di lembaga pendidikan. Yang kesepuluh, kurangnya fasilitas untuk belajar di rumah bagi banyak orang. Yang kesebelas, persepsi bahwa sistem manfaat penghambat pembelajaran. Ini cenderung menunjukkan bahwa hambatan utama ada di benak banyak orang. Ini cenderung menunjukkan bahwa hambatan utama ada di benak orang, tetapi ada masalah penting lainnya seperti kurangnya keuangan, kurangnya kesempatan dalam sikap penyediaan pembelajaran yang dapat diatasi secara menguntungkan. Komponen utama dari pembelajaran seumur hidup. Yang pertama adalah kelancaran dari buayan. Komponen utama dari pembelajaran seumur hidup. Yang pertama, kelancaran dari buayan hingga liang kubur. Maksudnya memberikan setiap individu jalur pembelajaran selama pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kehidupan kerja dan pensiun disesuaikan dengan pembelajaran penghasilan dan pemahaman di seluruh spektrum kehidupannya. Yang kedua adalah menghormati kata belajar. Mengatakan bahwa ini adalah konsep yang 180 derajat pendidikan dan pelatihan dan pengajaran. Yang ketiga, pembuat keputusan pendidikan untuk memastikan bahwa itu untuk semua orang. Hal itu memperhitungkan gaya belajar, kesulitan belajar, kebutuhan belajar, dan minat belajar. Yang selanjutnya adalah mengenali kebutuhan. Kebijakan Komisi Eropa menyadari area Eropa untuk pembelajaran seumur hidup menetapkan 3 prinsip dasar untuk sistem pendidikan. Yang pertama, sentralitas pelajar. Yang kedua, persamaan kesempatan. Yang ketiga, kualitas dan relevansi tinggi. Memorandumnya menetapkan tujuan untuk membangun masyarakat inklusif yang menawarkan kesempatan yang sama untuk akses pembelajaran berkualitas sepanjang hidup untuk semua orang, dan dalam di mana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan didasarkan pertama-tama dan terutama pada kebutuhan dan tuntunan individu. Selanjutnya, ada 10 indikator organisasi pembelajaran. Yang pertama, organisasi pembelajar dapat berupa perusahaan, asosiasi profesional, universitas, sekolah, kota, bangsa, atau sekelompok orang, besar atau kecil, dengan kebutuhan dan keinginan untuk meningkatkan kinerja melalui pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran organisasi berinvestasi untuk masa depannya sendiri melalui pendidikan dan pelatihan semua orang. Yang ketiga, sebuah organisasi pembelajar menciptakan peluang untuk dan mendorong semua orang dalam semua fungsinya untuk memenuhi potensi manusia. Yang pertama, sebagai karyawan atau anggota atau profesional, siswa dari organisasi. 2. Sebagai duta organisasi kepada pelanggan, klien, halayak, dan pemasoknya. Yang ketiga, sebagai warga masyarakat yang lebih luas di mana organisasi tersebut berada. Yang keempat,
sebagai manusia dengan kebutuhan untuk mewujudkan kemampuan mereka sendiri. Yang keempat, organisasi pembelajar membagikan visinya tentang masa depan dengan orang-orangnya dan mendorong mereka untuk memantangnya, mengubahnya, dan berkontribusi padanya. Yang kelima, sebuah organisasi pembelajar mengintegrasikan pekerjaan dan pembelajaran serta menginspirasi semua orang untuk mencari kualitas, keunggulan, dan peningkatan berlanjutan di keduanya. Yang keenam, sebuah organisasi pembelajar memobilisasi semua bakat manusianya dengan memberikan penekanan pada belajar dan merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Yang ketujuh, organisasi pembelajar memberdayakan semua orangnya untuk memperluas wawasan mereka selaras dengan gaya belajar yang mereka sukai. Yang kedelapan, organisasi pembelajar menerapkan teknologi pengiriman terbuka dan jarak jauh yang mutakhir secara tepat untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan lebih bervariasi. Yang kesembilan, organisasi pembelajar secara proaktif menanggapi kebutuhan lingkungan dan masyarakat yang lebih luas di mana ia beroperasi dan mendorong orang-orangnya untuk melakukan hal yang sama. Yang kesepuluh, sebuah organisasi pembelajar belajar dan melepaskan terus-menerus agar tetap inovatif, inventif, menyegarkan, dan dalam bisnis. Esensinya adalah pentingnya pembelajaran dalam pencapaian tujuan untuk organisasi manapun, baik itu sekolah, perguruan tinggi, universitas, atau tempat kerja sektor publik